Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang kenapa ya dia itu selalu mengingat kamu. Jadi mungkin orang yang sudah lost kontak, yang tidak ada komunikasi lagi sama kamu, dia masih mantau kamu, dia masih ingat sama kamu, dia masih belum move on dari kamu. Itu alasannya kenapa gitu. Padahal mungkin dia yang memutuskan, dia yang pergi dari kehidupan kamu gitu. Dan kenapa sampai saat ini tuh dia belum bisa juga move on dari kamu atau masih sering mengingat kamu ya. Jadi kita akan lihat prediksinya. Oke, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang kenapa dia yang pergi, dia juga yang belum bisa move on, dan kenapa dia itu selalu mengingat kamu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah memiliki koneksi ya, tapi dia masih sering mantau kamu, atau mungkin kamu tahu dia itu belum bisa move on dari kamu. Nah, kenapa sih alasannya gitu? Apakah dia itu masih berharap sama kamu ataukah tidak gitu. Kita akan lihat prediksinya. Oke, jadi di sini yang aku lihat, kamu itu adalah sosok orang yang sangat menyenangkan. Maka dari itu saat ini mungkin dia belum bisa move on, dia selalu mengingat kamu karena kamu sosok orang tuh yang asik gitu ya. Dia juga ngerasa kehidupan dia ketika dia itu bersama kamu itu dia tuh bahagia gitu. Nah ya, karena di sini kamu itu bisa jadi seseorang partner untuk dia, kamu juga bisa jadi teman bagi dia ya, kamu juga bisa jadi sahabat karena apa sih, kamu itu bener-bener kayak satu frekuensi dengan dia, dan dia merasa dengan kamu tuh kayak ada chemistry gitu. Makanya dia selalu memantau kamu, dia selalu memperhatikan kamu, dia selalu ingat kamu karena kamu masih sosok yang sangat terbaik untuk dia gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah apa sih, hubungan kamu tuh udah selesai lah sama seseorang, atau mungkin dia yang ninggalin tapi dia masih sering mantau kamu, atau mungkin kamu sering mendengar berita-berita bahwa dia tuh masih sering mencari tahu tentang kondisi kamu, tentang keadaan kamu gitu. Karena di sini tuh masih ada mantaunya dia, atau mungkin keingintahuan dia tentang kamu ya. Jadi ada rasa kekhawatiran, ada rasa kewaspadaan. Kenapa gitu? Dia takutnya di sini kamu sudah move on sedangkan dia belum bisa move on dari kamu gitu ya. Dan di sini juga yang aku lihat, dia di sini tuh memang belum benar-benar bisa untuk move on banget dari kamu. Dia memang belum benar-benar bisa untuk melupakan kamu ya. Karena dia masih sering suka teringat sama kamu gitu. Tentang kamu, kenangan sama-sama. Di sini dia itu sebetulnya belum bisa benar-benar untuk melupain kamu. Karena kamu itu sosok seseorang yang tenang gitu nah bagi dia gitu. Jadi ada keinginan untuk memohon ampun, ada keinginan untuk meminta maaf gitu. Tapi kayak keinginan itu tuh dihalang sama apa sih, perbuatan atau mungkin kesalahan dia yang pernah dia lakuin sama kamu gitu nah. Jadi saat ini tuh ada seperti kesedihan gitu ya, ada seperti mengingat kamu tuh, ada seperti penyesalan gitu. Dan di sini tuh yang aku lihat semakin dia mencoba untuk ngelupain kamu ya,
melupakan semua rasa dia yang ada sama kamu, semakin sakit gitu. Jadi ya aku lihat sini ada seperti kadangkala dia tuh selalu mencoba gitu nah untuk bisa ya terbiasa tanpa kamu. Kadangkala juga dia masih sering stalking kamu gitu, masih sering pengen tahu tentang kamu, tanya sama teman-teman kamu atau teman-teman dia tentang kabar kamu gitu. Karena semakin dia mencoba untuk ngelupain kamu tuh, dia semakin sakit rasanya di hati dia gitu nah. Karena penyesalan itu tadi, ya namanya penyesalan itu pasti akan datang di akhir ya, apalagi kamu tuh sosok orang yang setulus itu, kamu itu sesayang itu sama dia gitu nah. Dan kamu selalu memperjuangkan sebuah kebahagiaan di dalam hubungan gitu. Itu sih yang membuat dia tuh selalu mengingat kamu dan belum bisa untuk move on dari kamu. Karena semua tentang kamu, semua kenang-kenangan bersama itu yang membuat dia sulit. Jadi jangan kamu pikir perginya dia dari hidup kamu dia itu bahagia, hilangnya dia dari kamu dia bahagia, atau mungkin dia memutuskan hubungan dari kamu dia bakal bahagia. Tapi kenyataannya di sini tidak seperti yang kamu bayangkan. Mungkin dia hanya menutupi semua kekhawatiran dia tentang dirinya, tentang diri kamu, tentang hidup kamu, tentang kamu yang akan menjalani hidup yang akan lebih bahagia tanpa dia. Dia menutupi itu semua. Ya, padahal di sini walaupun dia sudah memiliki pasangan atau mungkin dia belum memiliki pasangan, dia itu dihantui dengan rasa bersalah, rasa menyesal, rasa gelisah. Cuma semua itu sudah terjadi ya, seperti nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang perlu dia perjuangkan lagi, tidak ada yang perlu dia lakukan lagi saat ini. Mungkin dia hanya menerima karma atau takdirnya atas perbuatan dia ke kamu. Jadi kalau kamu yang merasa readingan ini untuk kamu, karma baik berlaku untuk orang yang berbuat baik ya, karma buruk pun sama berlaku untuk orang yang berbuat buruk. Jadi jangan kamu pikir dengan dia menyakiti kamu, dengan dia meninggalkan kamu, atau kamu yang pergi meninggalkan dia dan menyakiti dia, kamu atau dia itu akan mendapatkan karma baik. Jadi siapapun yang menyakiti, karma buruknya akan terus tetap terjadi ya, bahkan akan lebih sakit dari kita menyakiti orang itu. Makanya jika kita ingin menyakiti seseorang, jika kita ingin mengambil keputusan, dipikirkan dulu matang-matang ya, karena dampaknya itu yang akan menyakitkan untuk diri kita sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti inilah pembacaan readingan kita tentang kenapa dia ya masih sering memikirkan kamu, masih sering mengingat kamu, selalu memikirkan kamu. Karena ya alasannya itu tadi ya, karena teringat semua tentang kamu, kenangan sama-sama. Itu sih alasan yang membuat dia tuh sulit untuk move on dan bangkit. Jadi kalau kamu tahu seseorang ini tuh masih mantau kamu ya, kamu harus posting atau mungkin kamu harus menunjukkan kebahagiaan kamu ya. Jangan sampai dia tahu semua tentang kesedihan kamu. Tunjukkan bahwa kamu udah bahagia tanpa dia, biar dia ngerasa bener-bener di titik yang ngerasa bersalah banget gitu atas meninggalkan dia, atas yang dia pergi dari kehidupan kamu. Biar di titik yang bener-bener kayak nyesel lah gitu ya. Karena orang seperti ini tuh kita harus menunjukkan sebuah kebahagiaan, bukan kesedihan. Karena kalau dia ngeliat kita sedih, dia akan bahagia, berarti kamu tuh nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Nah, tapi kalau kamu menunjukkan sebuah kebahagiaan, dia akan ngerasa lebih kegelisah gitu, karena nggak ada kesempatan lagi untuk dia memperbaiki hubungan atau masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Oke, resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada 7 zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Di sini ada Sagittarius, ada Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Capricorn, dan yang terakhir di sini zodiaknya Scorpio. Aku ulangi 7 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Sagittarius, Cancer, Gemini, Taurus, Aries,
Capricorn, dan yang terakhir di sini zodiaknya Scorpio ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.